Jadi sosok ideal yang menurutmu, menurut subjektivitasmu itu ideal untuk sesosok Allah. Dan ketika sudah sampai pada taraf itu, pasti sampean nanti terjerumus, terjebak pada tasbih, penyerupaan Allah kepada perkara lain. Yang ini mustahil dan bisa sesat. Jadi tidak ada peluang selamat bagi siapapun yang mencoba untuk bertafakur pada zatnya Allah, kecuali dia pasti akan terjerumus pada kekosongan. Artinya gak akan menemukan. Dan yang lebih bahaya lagi, yang saya tak sampaikan tadi itu, dia akan mempunyai satu keyakinan, yang keyakinan itu akan tergolong terhadap keyakinan yang ada unsur tasbih, menyerupakan Allah dengan zat yang lain. Kenapa? Logikanya ngeten. Logikanya lek sampean bayang nih Gusti Allah dan sampean pasti yang pertama itu tadi taktil, nggak akan menemukan. Ini bener ini. Kalau sampai di sini sih bener. Tapi ketika sampean terus berpikir ning zati Allah, pasti sampean akan terus mencari satu bayangan sosok ideal mungguhmu, subjektif nih. Jadi sosok ideal yang menurutmu, menurut subjektivitasmu itu ideal untuk sesosok Allah. Dan ketika sudah sampai pada taraf itu, pasti sampean nanti terjerumus, terjebak pada tasbih, penyerupaan Allah kepada perkara lain. Yang ini mustahil dan bisa sesat, bisa murtad. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Lho kok iso ngono? Bolak-balik omong di sini. Bolak-balik tak terang nih bahwa sampean membayangkan sesuatu semaksimal, seideal apapun bayanganmu, itu pasti karena terpengaruh oleh informasi yang sampean temukan, yang sampean dapatkan, baik itu dari telingamu, dari matamu, dari mulutmu, dari pikiranmu. Jadi pikiran itu tidak akan begitu saja berjalan, begitu saja menghasilkan sebuah bayangan, sebuah imajinasi tanpa terpengaruh oleh bantuan indera-indera yang zahir ini. Sampeyan bayang nih wong ayu sing wayu nemen. Seumpamane. Itu kenapa? Pasti terpengaruh oleh matamu yang pernah melihat kecantikan yang menurutmu itu maksimal. Sampeyan membayangkan atau berimajinasi tentang suara yang begitu merdu dan indah, itu pasti terpengaruh dari informasi yang pernah sampean ambil dari telingamu, bahwa suatu saat dulu mungkin sampean pernah mendengar satu suara yang begitu indah, sehingga sampean bisa mengembangkannya. Begitu juga sampean bisa merasakan kelembutan dengan indera peraba sampean. Yang kemudian semen membayang nih kelembutan sesuatu dalam imajinasimu, itu pasti juga terpengaruh oleh oleh indera perabamu yang pernah merasakan satu kelembutan. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Sehingga ketika seumpamanya sejak kecil sampean nggak punya mata, nggak punya mulut, nggak punya telinga, nggak punya indera peraba sama sekali, sampean nggak akan bisa berimajinasi. Karena tidak ada yang membentuk imajinasi itu, informasinya kosong. Sehingga ketika saya membayangkan sesuatu perkara, pasti perkara itu karena terpengaruh bayangan yang hasil itu loh, yang terhasilkan itu pasti terpengaruh oleh apa? Oleh pandangan matamu yang pernah memandang makhluk, oleh pendengaran telingamu yang pernah mendengar suara makhluk, oleh indera perabamu yang pernah meraba, yang pernah merasakan kehalusan makhluk, apapun itu. Sehingga hasil dari imajinasi yang sampean tafakuri itu pasti keri-keri adalah bentuk makhluk. Lah padahal mustahil Allah itu kok podo ambek makhluk. Nah, ini bolak-balik kudu difahami betul. Yang ini menjadi alasan logis kenapa kita dilarang. Toh tidak akan pernah bisa bertafakur dengan objek tafakur berupa zat Gusti Allah. Karena sekali lagi zatnya Allah bukan untuk ditafakuri, bukan untuk dilogiskan atau dimasukkan ke akal kita, karena nggak akan pernah madai. Tapi zatnya Allah itu hanya untuk, bukan hanya
untuk kita imani. Nah, untuk kita imani, dan ini memang ujian keimanan. Ketika zatnya Tuhan ini tidak pernah menampakkan dirinya dan tidak terjangkau oleh imajinasi siapapun manusia itu. Nah, ini memang sekali lagi bukan tantangan keimanan itu di situ, mengimani satu zat yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita dengarkan suaranya, tidak pernah kita rasakan kehadirannya bagi kita orang awam, tapi kita wajib iman. Loh, untuk memperkokoh atau menguatkan atau meyakinkan keimanan itu, salah satunya tafakur ning ngene masnuat itu, ning ngene ciptaan itu. Nggih, dengan konsep tadi itu, bahwa adanya ciptaan pasti ada yang menciptakan. Semakin hebat, semakin rumit, semakin bernilai tinggi ciptaan itu, semakin menunjukkan kualitas yang menciptakan. Sallallahu Muhammad.